Baik Bapak Ibu, sahabat operator, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini. Untuk sesi kali ini masih terkait dengan Dapodik versi 2022 yang dimana di sini masih banyak data yang invalid. Nah, pada video sebelumnya saya sudah berbagi tutorial mengenai cara mengatasi data sekolah yang invalid. Nah, untuk sesi kali ini saya akan cek dulu data yang masih ada invalidnya. Nah, ini Sapras ya. Di sini saya akan berbagi cara untuk bagaimana cara cepatnya mengatasi data invalid di Sapras ini sebanyak 40. Ya, barangkali Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Ada banyak data invalid di Sapras ketika kita melakukan install aplikasi Dapodik terbaru di tiap semesternya. Oke Bapak Ibu, biar tidak berlama-lama, maka saya akan klik nih ya, Sapras, lalu klik tanah dan bangunan. Nah, di sini kita lakukan nih menu aksi, klik menu aksi ya, lalu salin data periodik. Di sini ada peringatan yang muncul, perlu diperhatikan mulai tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil ada perubahan penghitungan analisis tingkat kerusakan pada bangunan dan ruang. Sehingga di sini juga diperingatkan tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik yang aktif tahun 2020-2021. Nah, berarti ini menyalin dari data periodik sebelumnya ya. Kalau tidak ada perubahan, maka kita lakukan saja salin data periodik. Yakin menyalin? Ya, klik ya, yakin. Oke, ditunggu sebentar. Kemudian saya cek lagi validasinya. Tadi ada 40 ya, ini di refresh dulu. Tinggal 35 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjutkan untuk pengisian data-data yang masih invalid di Saprasnya ini. Nah, ini yang pertama, data tanah dengan nama SMP Negeri 1 Tahap 3 Sukesade agar memetakan lintang dan bujur dengan benar. Kalau saya cek di data sekolah itu, di data sekolah ya, sudah saya inputkan lintang dan bujurnya. Oh, ini dia, sudah ada ya di sini. Sehingga sekarang Bapak Ibu tinggal ke menu tanah dan bangunan. Klik tanah, kemudian ubah. Nah, sekarang di sini scroll ke bawah. Nah, ini bisa salin alamat sekolah jika lokasi. Nah, ini nggak ada tulisannya. Maka ini klik saja salin ya, salin alamat. Karena kita sudah inputkan di depan. Nah, ini dengan otomatis akan muncul lintang dan bujurnya. Oke, lalu klik simpan. Berhasil diperbarui. Sekarang kita cek validasi lokalnya. Nah, data tanah tadi kan masih invalid ya untuk memetakan lintang bujur. Kita refresh. Nah, sekarang sudah hilang, sudah jadi 34. Berarti sudah betul ya. Kemudian berikutnya kondisi ruang dengan nama ruang teori kelas 9B terletak pada bangunan SMP Negeri 1 Tahap 3 Sukesade belum diisi. Kondisi ruang ya. Nah, Bapak Ibu sekarang menginput kondisi ruang. Oke, kelas 9 ya, kondisi ruang. Klik dulu ini ruang ya, ruang, kemudian kelas 9B. Nah, untuk menginput kondisi ruangnya, Bapak Ibu tinggal klik nih. Klik dulu ruang yang mau diinput kondisinya. Ini klik kondisi ruang. Kemudian muncul seperti ini. Ini 1, kemudian 1 ya, kondisi kusennya. Karena ini di sekolah kami mengalami rusak ringan ya. Untuk kondisi ruangnya. Nah, ini klik 1. Oke, lalu klik simpan. Kondisi ruang berhasil diisi. Kita cek lagi apa jenis kondisinya. Ya, rusak ringan ya, dengan persentase 30%. Oke, ini sudah. Sekarang kita refresh. Refresh kondisi ruangnya apakah mau berubah? Ya, oke, sudah hilang, sudah jadi 33. Sehingga ini untuk data ini Bapak Ibu harus lakukan satu persatu ya, karena ini tidak bisa disalin sesuai dengan cara yang tadi untuk menyalin data periodiknya. Nah, berikutnya terdeteksi waktu data tidak wajar. Kelas 9B tidak memiliki meja siswa. Oke, kelas 9B, 9B, 9B ya, tidak memiliki meja siswa, tidak memiliki kursi siswa, meja guru, kursi guru.
Ya, kita inputkan sekarang alat-alat yang berada di kelas 9B. Oke. Yang 9B langsung ya ke alat angkutan. Nih, alat angkutan dan buku. Ya, kita cari di sini, pilih ruangnya, ruang 9B. Oke, nah di sini ada pilihan Bapak Ibu. Di sini pilihannya, kita pilih dulu alat-alat apa saja yang ada di ruang 9B. Kalau tidak ada di sini yang sudah tersedia di sini, Bapak Ibu bisa klik ini tambah. Ya, tambahkan prasarana apa yang belum ada. Di sini ketikkan apa namanya, tinggal klik ya sarana apa yang mau ditambah. Oke, karena di kelas 9B di sekolah kami hanya ada ini dulu. Untuk yang kursi guru ada ya, kita klik menu tambah kursi. Ya, kursi guru, namanya sesuaikan di sini, milik ya, jenis sarana kursi guru, namanya ya kursi guru. Lalu klik simpan. Oke, kursi guru sudah. Kemudian ada lagi kursi siswa, kita tambah lagi ya, tambah lagi kursi guru, ada kursi siswa ya. Oke, namanya kursi siswa. Oke, lalu klik simpan. Kemudian ada meja guru. Wah, oh bisa ya. Oke, berarti langsung simpan. Berarti Bapak Ibu checklist dulu yang di sini, lalu klik ubah kalau sudah ada di sini. Kalau belum ada di daftar ini, baru Bapak Ibu nanti klik tambahkan di sini ya. Oke, ada meja guru, ada meja siswa. Saya akan coba menceklis dulu untuk beberapa alat, lalu klik ubah. Apakah bisa sekaligus? Meja siswa, oh ya nggak bisa, berarti harus satu-satu ya. Tadi saya checklist meja siswa dan papan tulis, ternyata papan tulisnya nggak mau berubah. Oke, papan tulisnya, dan klik ubah di sini, lalu klik simpan. Kemudian ada lagi soket ya, soket listrik, klik ubah lalu simpan. Kemudian ada lagi kursi guru, kursi siswa, meja guru, meja siswa, papan tulis, soket, kemudian tempat sampah ya, klik ubah lalu simpan. Oke, sudah. Nah, ada lagi gambar pahlawan ya, gambar presiden, kemudian muncul di sini ya, gambar presiden dan wakil presiden. Ya, sesuaikan ya namanya, gambar presiden dan wakil presiden. Oke, klik simpan. Lalu tambah lagi Garuda ya, burung Garuda, lambang negara, tidak diizinkan ya, lambang negara namanya ya. Oke, klik ketikkan di sini lambang negara milik ya. Oke, sudah ya untuk yang di kelas 9 nama-nama alatnya. Tadi kan invalid karena tidak berisi nama-nama alat-alat yang ada di kelas 9B. Oke, kita cek di validasi lokal. Ini ya, meja siswa, meja guru kan tadi enggak ada di 9B. Kita refresh. Oke, sudah berkurang. Jadi pertama ya, jadi 34. Kenapa dia bertambah? Karena oh ya, ini data periodiknya belum diisi ya. Data periodiknya belum diisi. Yang mana namanya data periodik? Kita kembali lagi ke alat ini. Ini kan semuanya belum terisi ya, belum terisi. Oke, baik. Kita lakukan satu persatu. Lalu klik di sini menu aksi ya, untuk mengisi data periodiknya itu. Klik data periodik. Nah, jumlah total gambar presiden wakil presiden itu ada 1. Jumlah yang layak jangan 0 ya. Nanti kalau 0 di sini berarti rusak nih dia. Nah, ini layaknya 1, berarti dalam keadaan baik dia. Oke, simpan. Nah, sekarang kita lihat.
presiden dan wakil presiden. Nah, jumlah totalnya 1, jumlah laiknya 1, berarti rusaknya 0. Oke. Kemudian lanjut lagi ke kursi guru. Menu aksi. Ya, jumlah totalnya 1, jumlah laiknya 1 ya. Klik simpan. Oke. Oh ya, ini belum baunya karena apa? Tercentang 2 di sini ternyata. Oke, saya tidak centang dulu yang gambar wakil presidennya. Saya centang yang kursi guru. Nah, saya ulangi menu aksinya. Kursi guru ada 1, like 1 ya. Oke. Nah, untuk bagian ini Bapak Ibu, mungkin nanti di video ini saya akan skip, saya akan potong ya. Saya isi dulu semua ini nanti untuk memperlihatkan data yang invalid di 9B itu apakah berubah atau berkurang. Oke, saya akan lanjutkan, tapi nanti saya tidak akan tampilkan di videonya untuk yang lanjutannya ini, karena caranya sama Bapak Ibu, biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, tempat sampah untuk yang di 9B ya. Ya, layaknya 1. Oke. Sekarang kita cek, sudah semua terisi. Sekarang kita lakukan refresh di data validasinya ini. Klik refresh. Nah, maka hal-hal yang tadi menyebabkan invalid di 9B sudah semuanya hilang ya, termasuk data periodik dan pengisian alatnya. Untuk 9B sudah tidak ada lagi. Sekarang lanjut ke kelas 9A ya. Di kelas 9A sama kasusnya, kondisi ruang yang terletak pada nama bangunan SMP tahap 3 untuk semester ganjil belum diisi, artinya alat-alatnya yang ada di dalam ruang itu belum diisi. Nah, sekarang prosesnya sama seperti tadi, kita cari kelas 9A ya, klik ruang di sini. Kita cari kelas 9A, klik dulu 9A. Kemudian kelasnya 9A, kemudian klik kondisi ruang. Nah, ini sama seperti tadi ya, 1 semua karena rusak ringan ya. Kebetulan tahun ini kami akan mendapatkan rehab. Oke, lalu klik simpan. Nah, kita cek lagi kondisinya ya, rusak ringan. Oke, ini tutup. Kemudian balik lagi ke validasi lokalnya. Validasi lokal kita refresh. Nah, sudah hilang ya, tetapi kita belum tadi menaruh untuk yang kelas 9A ya. Kelas 9A itu sudah tidak invalid lagi, tetapi nama alat-alat di 9A belum ada. Kita cek dulu alat kelas 9A ya, 9A. Nah, ini belum ada ya nama alatnya, samakan seperti tadi prosesnya. Kita pilih kursi guru, lalu klik ubah, lalu simpan. Kemudian kursi guru, ada kursi siswa, klik juga, lalu klik ubah, simpan. Nah, untuk proses ini sama juga Bapak Ibu. Untuk proses penambahan alat di ruang 9A, untuk penambahan selanjutnya tidak akan saya tampilkan nanti di videonya biar tidak terlalu panjang ya, karena caranya sama saja. Oke, semua yang di 9A alatnya sudah masuk. Nah, sekarang saya akan cek lagi di validasinya. Tadi di 24 ya, validasi lokalnya. Sekarang saya akan refresh, pasti invalidnya akan bertambah. Karena apa? Isiannya belum ya. Nah, bertambah dia ya. Nah, penyebabnya adalah ini, data periodiknya belum diisi ya. Nah, itu gampang saja Bapak Ibu. Kita cari lagi untuk alat ya, alat di kelas 9A. Nah, ini kalau tidak muncul kelasnya tinggal pilih sini ya, kelas. Oke, ini sudah. Nah, sekarang satu persatu ya, gambar presiden dan wakil presiden, klik menu aksi, kemudian periodik. Nah, jumlah layaknya itu 1 ya, lalu klik simpan. Nah, untuk proses selanjutnya yang di 9A ini sama juga, saya tidak akan tampilkan videonya biar tidak terlalu panjang. Ini saya akan isi dulu semua sampai yang tempat sampahnya nanti, baru saya akan tunjukkan lagi
invalidnya berkurang atau tidak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini pengisian terakhir yaitu tempat sampah. Oke, klik menu aksi. Kemudian ini jumlah totalnya 1, jumlah layaknya 1. Nah, kita lihat ini sudah datanya yang putih-putih ini ya sudah terisi semua. Sekarang kita lakukan lagi cek validasi. Kita refresh, pasti nanti invalidnya akan berkurang. Oke, kembali lagi jadi 24. Nah, ini data periodik yang di kelas 7A. Cari lagi di sini alat ya. Kita pilih kelas 7A. 7A. Oke. Nah, ini sudah tersedia dia apa-apa yang belum diisi. Oke, saya akan isi satu persatu sampai terakhir. Tapi saya tidak akan tampilkan videonya juga ya. Karena caranya sama. Oke, ini pengisian terakhir di 7A, itu tempat sampahnya, menu aksi, periodik, layak 1, jumlah 1. Oke, sudah ya, sekarang ke validasi lokal lagi. Tadi 7A-nya, invalidnya ada berapa tadi? 5 ya. Nah, kita lihat apakah berkurang. Oke, tinggal 19. Sekarang di kelas 8B, sama prosesnya. Ini untuk data periodik saja. Kita klik lagi di sini alat ya, alat dan angkutan. Kita cari 8D ya, 8B. Nah, untuk prosesnya ini saya tidak nanti juga tampilkan di videonya biar tidak terlalu panjang videonya ya. Prosesnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang di 8B pengisian terakhir itu tempat sampah. Saya akan ubah dulu status kepemilikannya menjadi milik, lalu simpan. Lalu kemudian klik menu aksi, data periodiknya, tempat sampahnya 1, lalu klik simpan dan tutup. Oke, saya akan balik ke validasi lokalnya. Tadi 19 ya, 8B ada beberapa tadi yang invalid, sekarang refresh. Berkurang jadi 13, berarti ada 6 ya tadi. Sekarang ke kelas 8A, yang belum 8A dan 7B. Kita balik lagi ke alat. Untuk yang 8A. 8A ini caranya pengisian itu sama, itu centang dulu untuk kursi guru, lalu klik saya klik ubah di sini karena apa? Karena saya ingin mengubah status kepemilikannya. Kalau tidak ingin mengubah status kepemilikan Bapak Ibu, langsung saja klik menu aksi ya. Saya ubah dulu status kepemilikannya menjadi milik. Lalu simpan. Lalu klik menu aksi. Kursi guru 1 ya, layak 1. Oke. Nah, untuk pengisian selanjutnya ini yang di kelas 8A ini nanti tidak akan saya tampilkan di video biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, pengisian terakhir yang di 8A itu adalah ini ya, tempat sampahnya. Saya ubah dulu status kepemilikannya. Lalu simpan. Lalu klik di sini menu aksinya ya untuk mengisi kelayakan dan jumlahnya. Oke. Nah, sekarang saya akan balik ke validasi lokalnya. Tadi ingat ya, kelas 8A. Oke, validasi lokal, lalu refresh. Ya, tinggal sisa 7, yaitu data-data yang di 7B. Oke. 7B, klik lagi alat dan angkutan, kita pilih 7B. 7B, oke. Nah, pengisiannya sama saja, centang, lalu saya ubah status kepemilikan, klik ubah. Ini pilih milik, lalu simpan, lalu klik menu aksi ya, karena masih tercentang ya, kursi guru 1 untuk yang layak. Nah, ini sudah berubah. Untuk yang pengisian data selanjutnya di 7B ini tidak akan saya tampilkan Bapak Ibu biar videonya tidak terlalu panjang ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Nah, pengisian terakhir di 7B ini adalah tempat sampahnya. Saya ubah dulu status kepemilikannya. Lalu klik menu aksi untuk isi data periodiknya 1. Oke, simpan. Nah, sekarang saya akan ke validasi lokalnya, saya akan refresh lagi. Ya, tinggal lagi 1. Oh ya, papan tulis ya di 7B belum diisi. Oke.
Ya, saya akan balik lagi ke alat ini untuk yang di 7B. Tadi terlewat ya papan tulis belum diisi. Oke, klik menu aksi periodik 1. Nah, kembali lagi ke validasi lokalnya, lalu refresh. Oke, ini sudah hilang semua untuk yang di subrasnya. Nah, ini ada lagi peringatan teori kelas 8B terdeteksi rusak berat 8B dan 8A. Ya, ubah dulu kondisi ruangnya, karena kalau rusak berat kan bagaimana mau menggunakan untuk proses pembelajaran. Oke, saya akan balik ke 8A dan 8B untuk ruang ya, kondisi ruangnya. Klik ini 8A 8B dulu. Oke, kondisi ruangnya ya. Nah, ini terlalu tinggi ya. Ini 1 ini nggak bisa edit ya. Ini 1. Oke, lalu simpan ya. Kita lihat lagi kondisinya di 8B ya, rusak ringan. Oke, tutup. Sekarang 8A, kondisi ruangnya ya, ini rusak berat ya, tidak bisa digunakan seharusnya sebagai pembelajaran. Oke, lalu simpan. Nah, sekarang ke validasi lokal lagi, kita refresh. Oke, sudah semuanya 0 ya, tidak ada warning, tidak ada invalid. Jadi demikian prosesi Bapak Ibu untuk mengatasi seluruh data-data yang masih invalid di Sapras. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada rugi untuk melakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan lakukan di kolom komentar. Terima kasih.